Shalom anak-anak kaum muda yang di rumah. Puji Tuhan, saat ini kembali kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita selalu memiliki satu kerinduan kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Imamat 25 ayat 1 maksud Kak Lina ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari kita akan bacakan di dalam Imamat 25 ayat 1 firman Tuhan berkata. Imamat 25 ayat 1 firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir kenapa sih Tuhan harus berfirman di Gunung Sinai gitu? Kenapa nggak di gunung yang lain gitu ya? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada maksud tertentu Tuhan. Kenapa Tuhan ya mengadakan ya? Mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk berfirman ya di Gunung Sinai? Teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan, manusia bisa nggak hidup tanpa makan dan minum? Jawabannya tidak ya. Manusia bisa mati secara jasmani jika tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Sama halnya teman-teman yang dikasih Tuhan, secara rohani akan mati kalau ya tidak makan roti sorgawi dan minum air kehidupan. Nah, dalam Injil Matius 4 ayat 4 mengatakan bahwa ya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa tuh artinya? Ya, artinya adalah manusia sehat secara jasmani, ya, tapi tidak sehat secara rohani.
Ya, sesungguhnya Allah menginginkan manusia hidup kudus di hadapannya. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya adalah manusia sehat secara jasmani tapi tidak sehat secara rohani. Itu maksudnya firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita semua sehat secara jasmani dan rohani, ya. Makanya kita kadang, kenapa sih kita harus disuruh makan dan minum, ya kan? Kenapa kita harus disuruh ke gereja? Apa maksudnya? Gitu ya. Apa maksudnya? Ya. Nah, Tuhan ingin kita sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Teman-teman yang dikasih Tuhan, karena itu manusia perlu ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Makanya kenapa mama-mama, papa-papa bilang Mama papa di rumah bilang, ayo ke gereja, ya kan? Ayo ke gereja, ayo makan minum, ya. Ini maksudnya ternyata kita harus sehat secara jasmani dan rohani, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, zaman sekarang ya cenderung ya manusia Manusia mengejar kebutuhan, ya. Mengejar kebutuhan jasmani tapi sering melupakan kebutuhan rohani. Ini yang terjadi hari-hari ini, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tetapi anak kaum muda yang ada di Mondorogo tidak melakukan itu. Mereka mencari Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, karena itu mendengar firman Tuhan sebenarnya adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohanimu, ya. Dan menjaga kekudusan hidup sebagai bukti melakukan firman Tuhan, ya. Itu maksudnya. Jadi bacaan Alkitab hari ini menyampaikan berita tentang Tuhan yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, kenapa harus di Gunung Sinai? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Gunung Sinai adalah tempat yang luar biasa, yaitu dipilih, dipakai, dan dikuduskan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Musa yang selanjutnya akan ia teruskan kepada umat yang dipimpin oleh Musa, ya. Nah, mengapa? Karena Tuhan itu kudus, sehingga ia menginginkan firman-Nya disampaikan di tempat yang kudus dan diterima dalam kekudusan, ya. Itu maksudnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tujuannya agar apa? Agar bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dipersiapkan untuk masuk ke mana? Ke tanah Kanaan dengan kesiapan jasmani dan rohani, supaya mereka menjalani kehidupan yang kudus dan menikmati kesejahteraan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen atau keluarga Kristen, ya, kisah ini mengingatkan kita bahwa mendengar firman Tuhan, ya, bukan sekedar rutinitas. Kita datang ke gereja terus kemudian kita cuma dengar, ya, tapi tidak sampai masuk kanan keluar kiri, tidak seperti itu, teman-teman, ya. Tapi menjadi satu rema, ya, di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi bukan cuma rutinitas, melainkan menjadi hal itu sebagai momen yang kudus di dalam kehidupan kita, di mana kita perlu mempersiapkan diri, ya, secara jasmani dan rohani. Artinya dalam persekutuan ibadah kita tidak hanya mendengar dan mengikuti secara liturgis, ya. Tidak hanya itu, teman-teman, melainkan perlu memperhatikan kekudusan hidup kita melalui persiapan hati, ya. Melalui persiapan hati dan pikiran kita, ya. Merendahkan diri dalam pengakuan dosa dan melakukan firman Tuhan, ya, dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, anak muda, kaum muda yang ada di GCA Mondorogo. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih Tuhan, intinya adalah bahwa kenapa harus Tuhan sampaikan di gunung itu? Mengapa, ya, kita harus datang ke gereja bukan hanya secara rutinitas? Tuhan ingin kita kudus. Tuhan ingin kita secara rohani, jasmani dan rohani sehat, ya. Oleh sebab itu, itulah artinya kenapa kita harus mendengar firman itu bukan cuma hanya secara liturgis, tetapi benar-benar kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan, dan kita memiliki satu kerinduan yang selalu dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Dan Kak Lina berharap teman-teman di rumah jangan kendor, tetapi tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.